Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kupas, Kultum Pengantar Berbuka Puasa, Majelis Taklik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas perjuangan masa muda seorang tokoh besar pembaharui Islam Indonesia, yaitu Ahmad Dahlan. Telah hadir narasumber yang akan mengupas nilai-nilai perjuangan beliau, yaitu Ustadz Safruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Waris. Gimana Ustadz kabarnya? Baik, Mas Waris, alhamdulillah di bawah lindungan Allah. Alhamdulillah Ustadz. Oke, biar tidak tunggu lama-lama, marilah kita saksikan Kupas Kultum Pengantar Berbuka Puasa. Oh iya Ustadz, saya itu mau bertanya Ustadz. Ya. Siapakah Ahmad Dahlan ketika masih muda Ustadz? Ahmad Dahlan adalah tokoh besar kita, pendiri Muhammadiyah. Beliau lahir di Yogyakarta tahun 1868 dan beliau meninggal pada tahun 1923. Jadi usianya 54 tahun, tapi luar biasa. Dalam usia sekian, Ahmad Dahlan bisa mendirikan Muhammadiyah yang saat ini menjadi organisasi terbesar nomor 4 seluruh dunia dari seluruh agama. Dan Ahmad Dahlan waktu dilahirkan bukan bernama Ahmad Dahlan, tetapi nama kecilnya dulu adalah Muhammad Darwis. Sejak muda dikenal sebagai pribadi yang haus ilmu. Ia belajar agama secara mendalam, bahkan sempat menimba ilmu di Mekah, Saudi Arabia. Dan itu pun dalam usia 15 tahun beliau di sana. Sebenarnya semenjak usia 5 tahun itu beliau sudah berguru pada para guru di Indonesia, dan usia 15 tahun menimba ilmu di Mekah. Kegelisahannya terhadap kondisi umat membuatnya ia ingin menghadirkan suatu pembaruan. Makanya di Arab Saudi, di Mekah itu beliau berguru pada seorang guru yang bernama Muhammad Abduh, yang merupakan pembawa bagi perubahan, termasuk di Arab Saudi beliau berguru pada sekitar 20 guru atau lebih, karena beliau memang haus ilmu itu, Mas. Oh jadi gitu ya Ustadz ya. Iya, terus untuk yang menjadi motivasi utama dalam perjuangannya Ahmad Dahlan itu apa ya Ustadz? Beliau termotivasi karena di Indonesia, di Nusantara ini pada waktu itu keislaman itu sudah tercampur baur dengan pengaruh Hindu-Buddha, karena memang Hindu-Buddha hadir terlebih dahulu baru Islam. Maka Muhammad Dahlan ingin mengembalikan umat Islam ini kepada kemurnian ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta memperbaiki kualitas pendidikan umat, karena beliau berprinsip bahwa yang bisa mengubah semuanya ini adalah melalui pendidikan. Maka tidak heran kemudian Muhammadiyah menjadi ormas yang paling unggul di bidang pendidikannya. Hal itu mendasari beliau pada apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ini yang mendasari beliau kemudian meneruskan perjuangannya untuk memperbaharui kondisi umat yang pada saat itu betul-betul terpuruk dan termundur. Beliau ingin agar supaya umat Islam itu lebih berkemajuan, begitu Mas. Oh iya. Iya, kalau misalnya dia melihat kondisi umat saat itu tuh gimana Ustadz? Maksudnya Mas Waris ketika bagaimana beliau itu melihat kondisi umat saat itu. Oh, andikan beliau iya. Ada saat ini. Kemudian pada saat itu beliau melihat praktek agama bercampur baur dengan agama Hindu dan Buddha. Kemudian pelaksanaannya pun amalannya tidak dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat.
rendahnya mutu pendidikan dan kurangnya kesadaran sosial saat itu. Perubahan harus dimulai dari pendidikan dan penguatan tauhid. Oleh sebab itulah beliau mendasarkan pada praktek, pada kenyataan. Bahkan pernah beliau itu mengajarkan surat Al-Ma'un itu sampai 6 bulan, padahal murid-muridnya itu sudah paham, sudah hafal. Kiai, kenapa kok tidak pindah ayat? Kemudian Kiai Ahmad Dahlan menyatakan, apa kamu sudah melaksanakan surat Al-Ma'un itu? Belum Kiai, sekarang laksanakan. Santuni fakir miskin, ambil anak yatim, kemudian santuni. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah Muhammadiyah saat ini unggul di dalam yayasan-yayasan atau panti-panti asuhan, kemudian juga dalam bidang sosial dan lain sebagainya unggul. Disitulah pada saat itu Ahmad Dahlan ingin memperbarui, melihat kondisi umat saat itu ya sangat terpuruk, terutama dibandingkan dengan umat lain, apalagi dengan umat Kristiani, umat Kristen yang dibawa oleh Belanda saat itu jauh. Oleh sebab itu Ahmad Dahlan melalui pendidikan dan penguatan tauhid, beliau bercita-cita ingin merubah, ingin agar supaya umat Islam di Indonesia itu berkemajuan. Begitu Mas Wari. Oh iya Ustaz, apa sih langkahnya konkret apa yang beliau lakukan? Oh, langkah-langkah konkretnya. Iya konkret. Beliau memang tidak hanya sekedar retorika atau sekedar bicara saja. Memang beliau adalah orang yang sedikit bicaranya, sehingga sekali beliau menyatakan suatu pendapat atau berbicara, beliau kemudian menjadi semboyan seperti hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kemudian pernah beliau menyatakan, jadilah engkau dokter, kuliahlah engkau kedokteran, kuliahlah engkau pada teknik, jadilah insinyur, kemudian kembalilah pada Muhammadiyah. Wacana seperti itu, pembicaraan beliau seperti itu sampai saat ini, dekade ini adalah menjadi landasan kuat untuk Muhammadiyah. Kemudian beliau mendirikan Muhammadiyah di tahun 1912. Fokusnya memang di bidang pendidikan, pemurnian akidah dan pelayanan sosial. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu yang mendasari beliau untuk melakukan perubahan di bidang pendidikan, Mas Farid. Oke, iya. Terus Ustadz, bagaimana perjuangannya mencerminkan nilai Al-Quran dan Sunnahnya Ustadz? Untuk perjuangan beliau yang mencerminkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Nah, ini sih Ahmad Dahlan melakukan pendekatan dakwah moderat, pertengahan. Karena beliau melihat pendidikan di kaum Belanda dan kaum elit Jawa pada saat itu terpisah dengan kaum pada saat itu yang tertinggal. Artinya kaum kolot, dan itu banyak umat Islam pada waktu itu yang kelas bawah. Kemudian Ahmad Dahlan masuk ke pendidikan Belanda itu dan mengenalkan al-Islam. Nah, di situ beliau ingin mengenalkan bahwa umat Islam itu sebenarnya adalah bagus. Apa yang disampaikan Allah itu bagus. Di sana beliau bahkan mendapat tantangan, beliau disebut sebagai kiai kafir karena pada waktu itu sangat tabu sekali bagi seorang kiai muslim datang kepada Belanda kemudian mengajar di sana. Tapi itu beliau lakukan itu untuk mengenalkan Islam di wilayah pendidikan Belanda. Kemudian untuk pendidikan yang ada di pribumi yang terkenal masih mundur jauh, itu beliau ingin mengenalkan bahwa apa yang selama ini ada itu salah. Kalau dulu bangku-bangku sekolah itu dianggap kafir tuh, tidak boleh itu Mas Faris. Kemudian memakai biola tidak boleh. Ahmad Dahlan luar biasa mengajarkan itu pada santri. Nah itu kemudian Ahmad Dahlan semakin dibilang kiai kafir. Tapi kemudian kiai itu kemudian menyerah ketika dia Ahmad Dahlan bertanya kepada sang kiai, "Kiai naik apa ke sini?" "Ya naik kereta api." "Kok tidak naik unta?" Nah di situ padahal kereta api itu adalah juga bikinan dari
orang-orang kafir. Nah, mulai saat itulah kemudian berkembang pemikiran Ahmad Dahlan ini, umatan wasato, umat pertengahan yang moderat tapi berdasarkan dalil yang kuat, Mas Farid. Iya, pastinya kan ada tantangannya ya Pak ya. Oh, mesti Mas Tantangan Farid, terbesar tantangan yang ya. beliau hadapi itu apa ya Ustaz, kalau boleh tahu tantangannya? Tantangan terbesar Iya. bagi Ahmad Dahlan, ya Ahmad Dahlan itu justru bukan dari pemerintahan kolonial Belanda, justru dari penolakan sebagian besar masyarakat waktu itu yang masih belum paham, dari umat Islam sendiri. Iya. Namun beliau tetap bergerak, tetap berdakwah, karena beliau mendasarkan semua itu pada surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Beliau sabar, kemudian menjalani semua itu dengan dalil-dalil yang kuat sesuai dengan ajaran Islam. Dan alhamdulillah perjuangan beliau, walaupun pada saat itu beliau sudah mulai terserang sakit, tapi beliau betul-betul berjuang dengan penuh ikhlas di jalan Allah sehingga menjadi Muhammadiyah yang seperti sekarang ini. Itu tantangan terbesar. Ternyata dari umat Islam sendiri waktu itu, dari masyarakat sendiri. Dari kolonial Belanda ada, tetapi itu tidak terlalu besar bagi beliau. Paling hanya sekedar mungkin ada izin-izin yang terkadang disulitkan oleh pemerintah Belanda, karena pemerintah Belanda mulai khawatir terhadap perkembangan Muhammadiyah. Gitu, Berarti Mas Farid. tantangannya itu sangat berat. Betul, Ya? sangat berat karena dari masyarakat kita sendiri. Iya, pastinya kan ada nilai-nilai perjuangannya ya Ustaz. Betul. Ya? Yang bisa ditiru untuk generasi muda itu apa Ustaz nilai-nilainya? Nilai-nilai perjuangan beliau itu yang perlu ditiru itu adalah seperti, ya banyak sebenarnya, tapi saya contohkan seperti berani berpikir kritis tapi berdasarkan dalil. Jadi generasi muda itu harus berpikir kritis, jangan hanya ikut-ikutan mode, ikut-ikutan pemikiran pada saat Iya. itu. Kalau memang itu tidak berdasar dalil, harus dilawan, tapi dengan argumen-argumen yang kuat. Dan itu adalah Ahmad Dahlan muda. Ahmad Dahlan muda itu berpikir kritis dengan dalil yang kuat. Kemudian menjadikan ilmu sebagai senjata perubahan. Beliau itu haus ilmu sekali. Mulai dari usia 5 tahun atau 8 tahun beliau mengaji, terutama kepada ayahnya Kiai Abu Bakar. Pada saat itu betul-betul beliau itu menimba ilmu. Kemudian dari pamannya, kemudian dari kiai-kiai pada saat itu beliau terus menimba ilmu. Sampai beliau itu usia 15 tahun beliau itu mau ke Mekah. Padahal sebenarnya beliau itu tidak usah bersusah-susah, karena kehidupan beliau itu sebenarnya sudah mapan. Tapi ternyata beliau itu tetap bersikeras karena ingin menimba ilmu. Pada usia 15 tahun tetap ingin ke Mekah dan itu terkabul. Kemudian semangat pembaruan, tajdid. Beliau itu membawa pembaharuan, membawa perubahan, membawa pencerahan. Kemudian kepedulian sosialnya yang beliau ajarkan, kesabaran dalam perjuangan. Tanpa kesabaran mungkin Muhammadiyah tidak akan seperti ini sekarang. Karena memang sebelumnya ada organisasi-organisasi yang seperti Muhammadiyah, namun perkembangannya tidak seperti Muhammadiyah. Karena mungkin diantaranya karena kesabaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang begitu luar biasa itu, Mas Farid. Hal itu didasari juga oleh beliau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad di dalam kitab Sahihul Jami' nomor 3289, khairun nas afwahum linas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sehingga alhamdulillah beliau kemudian menyatakan diri mendirikan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah ini bukan untuk beliau, bukan untuk keluarga beliau, tapi untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk dunia, untuk masyarakat dunia secara universal. Begitu, Mas Farid. Berarti nilai-nilainya tuh ada terdiri dari berani berpikir Betul, Mas Farid. berdasarkan dalilnya. Iya. Terus yang kedua menjadikan ilmu karena sebagai memang beliau senjata haus perubahan, ilmu, Ustaz. betul. Terus yang ketiga semangat, Pembaharuan. Pembaruan. Ya, tajdid itu, Mas Farid. dan yang keempat itu kepedulian sosial. Kepedulian sosial beliau Dan yang luar terakhir itu biasa. kesabaran dalam Kesabaran perjuangan. dalam perjuangan. Baik, Ustaz. Kesimpulan yang bisa kita dapat di kegiatan Kupas pada hari ini yaitu perjuangan Ahmad Dahlan bukan hanya sejarah,
tetapi inspirasi bagi generasi sekarang untuk menjadi pemuda berilmu, berani, dan bermanfaat. Betul. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas Sama-sama, waktunya Mas yang Waris. telah diluangkan Terima buat kasih acara kembali. Kupas pada hari ini Ustadz. Terima kasih kembali Mas Waris. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.